Saudara, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang filosofi daripada Tai Chi dalam perspektif melihat alam, ya. Dulu orang mengamati alam dengan membuat teropong dari bumi, yang disebut observatorium. Ya. Kita pernah di Lembang, no? Bosha, no? Dan di seluruh dunia itu bertebaran observatorium dengan kemampuan teropong yang semakin canggih. Tapi tetap dianggap kita belum tahu alam keseluruhannya itu. Karena itu diluncurkan teleskop Hubble. Itu semacam teropong yang diterbangkan di langit sehingga dia bisa melihat kemana-mana, toh. Teknologi ini kemudian berkembang dengan ditemukannya pesawat angkasa luar, toh. Kenapa kita nggak sekaligus saja kita buat kapal yang menjelajah di angkasa raya, toh? Dan lalu untuk tempat-tempat yang jauh bisa didekati dengan alat yang namanya drone, gitu, ya. Sehingga jarak tidak menjadi masalah lagi, toh? Lalu ya apa yang terjadi dengan kemajuan teknologi ini, pengetahuan teknologi ini, ya toh? Lalu orang lalu melihat, aha, ternyata bumi tempat planet kita tinggal itu berada dalam posisi yang demikian pas, unik, spesifik. Tidak terlalu dekat pada matahari karena semuanya akan kering, atau terlalu dekat dengan rembulan yang dingin sehingga semuanya membeku, sehingga tidak ada kehidupan sama sekali itu. Nah, dari problem based learning itu, maka kita memahami bahwa yang menciptakan alam semesta ini dan bumi dengan segenap isinya itu memang berpihak pada kehidupan itu dengan meletakkan posisinya yang unik, ya, tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu dekat dengan rembulan. Dengan problem based learning ini, maka semua hipotesa, teori, doktrin base, baik itu filsafat maupun teologi, itu dilewati oleh ilmu pengetahuan ini. Nah, lalu menjadi masalah. Kalau demikian halnya, maka antara langit dan bumi itu ada hubungan yang saling menghidupi dan saling membatasi. Nah, itulah secara disampaikan dalam bentuk yin sama yang. Jadi yin, putih, hitam dan putih, itu bukan tidak ada putih di dalam hitam, tidak ada hitam di dalam putih, semua frontal, gitu, ya. Atau ini atau itu. Lalu orang mengetahui bahwa ternyata di dalam yang putih, di dalam siang, ada spot gelap yang muncul pada saat
maghrib dan dalam titik yang gelap, pekat, ternyata ada spot terang di saat subuh. Dan semua itu tidak berhenti tapi mengalir terus. Dari subuh berkembang terus menjadi siang, sore, maghrib. Dan dari maghrib berubah menjadi gelap, malam, pekat. Kemudian muncul lagi subuh. Terus begitu, tiada henti-hentinya. Nah, manusia dan seluruh alam semesta ini harus mengikuti hukum-hukum ini. Dan tidak bisa lain atau menciptakan hukum-hukum yang dibuatnya sendiri. Satu cara pandang yang disebut antroposentrik, bukan kosmik. Nah, karena itu di dalam Tai Chi ada satu gerakan pada saat lahir, ada narasi, terus sampai berkembang menjadi makhluk sosial, aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka, dilanjutkan dengan manusia menyatukan si bumi, disatukan dengan si langit 7. Lalu kembali lagi ke bumi lagi, terus begitu ya. Karena itulah maka Tai Chi kita unik dan tidak nampak di dalam kursus Tai Chi yang lain, bahwa kita mempunyai salam penutup itu di 4 samudra dan 5 benua. Semua orang adalah saudara. Langit adalah atap. Ya. Dan di dalam bawah kolongnya itu semua orang bersaudara. Ya. Inilah menurut saya penting orang belajar Tai Chi begini. Hanya karena saya mendalami ini, maka 40 tahun lebih saya bisa berlatih Tai Chi tanpa lubang. Bahkan di hari Minggu pun, dan juga hari raya, selalu, ya kalau cuma 30 menit, kenapa jangan harus kita umbar kemalasan kita, iya ini hari raya apa. Karena pada hari raya juga, pada satu hari murid saya bertanya, Guru, besok Imlek kita latihan enggak? Saya menjawab bahwa, emangnya kalau Imlek matahari juga libur. Ya. Nah, cara-cara menjawab inilah yang membuat murid kita lalu memahami Tai Chi bukan sebagai indoktrinasi, tapi dengan ngakak aha. Ya. Oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita sampai pertemuan berikutnya.